Halo pemirsa, terima kasih masih menyaksikan acara Sosok. Saya sekarang sedang bersama Taufik Hidayat, Mas Taufik Hidayat. Terima kasih Mas telah menyempatkan waktu untuk kita. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Ngurus THA aja atau? Iya, kalau THA Arena kan emang udah jalan sendiri ya. Maksudnya juga ngurus itu juga. Di luar itu mungkin di kerjaan yang lain ya. Maksudnya di luar bulu tangkis ya. Lebih banyak ke bisnis gitu sekarang? Iya, lagi merintis lah karena baru mulai kan. Bisnis apa Mas? Apa ya? Banyak lah, maksudnya yang nggak terlalu banyak. Karena lagi proses kerja sama orang juga ya. Dan yang pasti kerja di luar bulu tangkis itu aja sih. Maksudnya nggak mau yang bisnis apa. Ntar orang yang banyak emang bisnis harus tahu. Terus modal dari terpikir untuk berbisnis tuh gimana awalnya? Emang udah dari masih main juga emang udah terpikir ke situ ya. Karena emang sebagai atlet itu kan harus memikirkan setelahnya. Karena kan kita nggak kayak sedikit agak harus memikirkan sendiri. Karena kan kita di Indonesia ini atlet itu belum ada kayak masa depannya dari pemerintah apa dari apa. So harus pinter-pinter setelah kita nggak jadi atlet, karena atlet itu kan hanya jembatan aja dan punya punya batas waktunya sampai umur berapa kita harus prepare lagi untuk depan sebetulnya. Jadi ada kayak limitasinya gitu ya? Iya ada. Jadi harus tahu kalau mau jadi atlet, harus tahu sampai kapan. Awalnya tertarik di dunia bulu tangkis tuh gimana ceritanya? Awalnya sih orang tua ya. Orang tua dulu sih nggak terlalu suka bulu tangkis, lebih suka bola ya. Lebih suka bola. Ya karena rame-rame kan pulang sekolah sama teman-teman. Cuman orang tua yang ketakutan kalau misalnya anak-anak itu kan yang panas, hujan-hujanan, ntar sakit. Kalau bulu tangkis kan kebanyakan yang indoor kan. Jadi emang disuruh belajar, saya juga suruh coba. Tapi nggak langsung coba begitu suka, nggak. Cuman ikut-ikutan aja tadinya. Tapi awal-awal udah yang waktu ke waktu berlalu, udah mulai suka gitu. Terus waktu pertama kali ikut kejuaraan itu kemauan sendiri apa disadarkan sama orang-orang sekitar ikut aja atau gimana? Karena waktu itu masih di kampung ya, di Pangalengan, cuman ikut di ya deket-deket rumah aja. Terus habis itu baru umur 8-9 tahun ya, baru pindah ke Bandung. Jadi ikut ada salah satu klub, SGS PLN. Saya latihan di situ dan dari situ mulai bertanding untuk yang Bandung, Jawa Barat, untuk nasional. Nah di situ udah mulai serius di ya di situ udah mulai yang memang Terus udah mulai suka. Tanggapan orang tua setelah memutuskan untuk serius di bulu tangkis kayak gimana? Iya sangat positif ya, maksudnya yang positif, antusias juga, dan kemauan orang tua juga besar untuk yang tiap hari nganter saya, karena saya mesti bolak-balikan dulu sampai kelas 6 SD, mesti bolak-balik Pangalengan, Bandung. Tapi setelah itu saya tinggal kos sendiri, jadi kayak orang tua selalu ikut gitu, dan maksudnya yang support banget lah orang tua saya untuk pingin anaknya jadi pemain. Terus yang itu pas tinggal sendiri itu umur berapa itu? Masih kelas 1 SMP ya? Kelas 1 SMP berarti umur... Oh masih muda banget berarti memutuskan untuk ngekos sendiri gitu? Ya udah sendiri. Ya anak lelaki ya nggak masalah ya kalau sama orang tua? Tergantung orang tuanya ngasih apa enggak, percaya apa enggak sama anaknya kan. Tergantung anaknya juga mau apa enggak, bisa jaga diri apa enggak gitu. Dan bersyukurlah saya bisa jaga diri dan ya sampai sekarang alhamdulillah berhasil. Nah selama ikut kejuaraan-kejuaraan kan otomatis kan itu dari negara ke negara, itu kan itu ada tekanan atau pressure nggak sih di balik itu tuh? Pernah ngerasain kayak tekanan? Pasti ada ya, tapi kalau mungkin pas baru-baru itu karena kita misalkan baru di nasional itu tahun 96. Itu kan kayak pertandingan pertama internasional, kayak cari pengalaman. Maksudnya kalaupun ya sudah nggak apa-apa, kita anak baru gitu, tapi berusaha semaksimal mungkin memperlihatkan permainan yang paling bagus gitu, karena orang juga akan menilai kalahnya dari segi apa gitu kan. Kalau kalahnya yang memang kita juga perjuangannya udah maksimal, apa boleh buat, karena olahraga itu kan menang ada menang ada kalah. Dan dari situ emang
saya selalu bikin target gitu dalam setahun, dari mulai program latihan hari per hari, per minggu, per bulan, per 3 bulan, 6 bulan, per tahun, dan untuk pertandingannya juga. Jadi emang harus ada target masuknya di mana. Oh, mau tembus kemana dulu nih tahun ini gitu, iya. mau coba kemana. Oh, itu ditargetin semua di iya, gitu? Buat saya sama pelatih saya emang punya target sendiri. Karena buat saya yang namanya atlet kalau nggak punya target sendiri, target tim, itu atlet bodoh. Cuman ikut kayak arus begitu aja. Oh, jadi nggak akan jadi. Tidak bisa dinamakan atlet profesional seperti kalau tidak mempunyai target. Enggak, mendingan nggak usah jadi atlet aja. Lalu selama bulu tangkis itu ada hobi lain selain di bulu tangkis? Paling main bola ya. Kalau dulu karena emang awalnya emang senang bola, terus orang tua ngelarang, nggak pernah. Habis itu udah di sini waktu di pelatnas juga emang kadang-kadang suka main bola gitu. Waktu senggang ada latihan kita main bola. Waktu senggangnya malah buat ini latihan, bukan buat main bola, bukan buat istirahat gitu. Karena kita biasanya hari Rabu sore itu libur, nggak ada latihan. Habis itu kalau Sabtu Minggu kita sore libur juga kan. Jadi emang kita punya timnya sendiri dulu waktu zaman saya di situ. Nah, Mas Taufik ini kan keliling dunia dari bulu tangkis ya, dan dari negara ke negara itu kan adatnya beda, culture-nya. Itu waktu pertama kali ikut kejuaraan dunia itu gimana cara menyesuaikan sama keadaan di sana? Menarik ya. Maksudnya dari situ tantangan yang pertandingan ini harus bagus karena untuk pertandingan berikutnya akan dikirim lagi ke negara mana. Jadi semaksimal mungkin saya harus menunjukkan perform yang bagus di lapangan. Kalau bisa ya harus juara gitu kan dalam setahun pertama, 2 tahun pertama penyesuaian, karena masih penyesuaian. Udah tahun berikutnya memang udah harus target dalam pertandingan ini harus juara, pertandingan ini harus sampai di berapa gitu. Dan ya mungkin 2 tahun pertama tiap negara kan beda-beda. Untuk tahun berikutnya ya sama aja, negaranya juga di situ lagi gitu. Suatu kebanggaan lah. Maksudnya nggak semua orang bisa dari atlet yang keliling kemana-mana sudah. Ya kebetulan di bulu tangkis itu kan pertandingannya banyak dibanding cabang yang lain ya untuk olahraga di Indonesia. Lalu sempat ngerasa down nggak waktu itu ngelawan mana? Mungkin ngerasa itu jadi pesaing terberat gitu? Kalau untuk awal-awal enggak ya. Justru untuk meraih itu kan lebih mudah dibanding untuk mempertahankan. Mungkin kalau merasa down-nya adalah waktu tahun berapa ya? 2002, sebelum 2002 udah kalah, terus juga karena harus bergelut dengan cedera juga yang sampai setengah tahun sampai setahun nggak main juga. Tapi itu sebuah proses gitu, maksudnya yang kalau emang kita masih mau main harus kita lawan juga, cedera juga kita harus obatin kita harus balik lagi, dan untuk main juga nggak mungkin lah kita nggak bisa ngalahin mereka gitu, hanya kita mungkin kurang lakap, kurang persiapan gimana buat saya jadi down sebentar aja, maksudnya nggak yang berlarut-larut gitu. Jadi emang dijadiin motivasi untuk kembali yang terbaik lagi. Biar termotivasi terus ya, justru dijadiin pelajaran yang masa-masa yang kalah gitu-gitu ya, jadi pelajaran lagi. Iya, karena semua orang pasti merasakan itu. Nggak mungkin kan ada yang menang, terus pasti ada merasakan itu. Nah di situ gimana caranya kita bisa handle, kita bisa antisipasi down itu, jangan sampai keterusan, karena nanti untuk baliknya lagi lebih berat kalau emang kita lupa. Nah, terus untuk menjaga stamina Mas Taufik sendiri selama dari negara kunjungan ke negara untuk pertandingan atau turnamen gitu, apa aja biasanya? Yang pasti kan kalau pas pertandingan itu, satu, jangan sampai sakit, cedera, sama kalau pas pertandingan makanan mungkin juga kayak vitamin itu harus diperhatiin benar-benar, karena kan cuaca juga beda ya. Indonesia mungkin ke Europe kemana pas lagi musim dingin, kalau kita kondisinya lagi drop, kita nggak fit, makannya nggak bener, kita bisa drop, performanya juga jadi jelek ya? Iya, jadi kadang kan ada beberapa atlet yang kadang cuma memikirkan makan asal kenyang, tapi gizinya nggak ada gitu. Jadi yang emang itu penting buat saya, asupan gizi itu, karena kan kita latihan pertandingan
untuk kalorinya keluar berapa banyak, untuk masuknya juga harus berapa banyak untuk balance itu. Oh, jadi itu diatur sendiri atau ada ini dari ya, pelatih? Ya, dulu saya punya dokter sendiri gitu. Kalaupun itu nggak ada, tapi kita harus belajar itu, kita harus tahu apa yang boleh makan, apa yang enggak, berapa banyak, itu harus tahu. Terus kan di tahun 2009 kalau tidak salah memutuskan untuk keluar dari pelatnas itu, dan itu yang dipertimbangkan dari keputusan itu apa ya? Iya, itu udah keputusan itu udah lama ya. Keputusan itu saya pengen kasih. Yang pertama juga kasih kesempatan yang junior. Maksudnya karena waktu itu kan saya masih yang di atas, saya terus. Maksudnya udahlah kasih yang junior. Maksudnya saya main sendiri untuk profesional. Emang lebih berat, tapi itu tantangan baru buat saya, dan ibaratnya apalagi sih yang saya cari gitu. Maksudnya semua apa udah dapet, saya cari yang baru gitu kan. Dengan latihan itu ya masih bisa bertahan setelah keluar tuh 4 tahun gitu kan, main di luar, dan ya nggak terlalu jelek juga, nggak terlalu bagus juga hasilnya sosok. Nah pemirsa, kita masih berbincang-bincang lagi dengan Mas Taufik, tapi setelah yang satu ini ya, jadi tetap di acara Sosok.